Minasan konnichiwa. Hari ini kita akan belajar tentang partikel wa sebagai partikel pertama yang kita pelajari di bahasa Jepang. Nah, partikel wa itu fungsinya untuk apa sih? Jadi di sini ada pola kalimat kata benda satu wa, kata benda dua des atau nani nani wa, nani nani des. Jadi, partikel wa di sini digunakan untuk menunjukkan topik atau subjek atau pelaku utama dalam kalimat. Kemudian, partikel wa sendiri sering diartikan adalah, dan partikel wa di sini kalau disamakan dalam kalimat bahasa Inggris adalah to be, is, am, atau are. Kemudian, apa sih fungsi des di belakang? Jadi des di sini digunakan supaya kalimat yang diucapkan lebih sopan. Jadi des ini fungsinya untuk menyopankan kalimat. Selain itu, des juga biasanya digunakan di depan predikat. Makanya dia selalu ada di belakang. Di depannya predikat. Itu des. Dan predikat yang digunakan sebelum des biasanya kata sifat dan kata benda. Baik, sekarang coba kita lihat contoh kalimatnya. Contoh kalimat pertama ada watashi wa Matsumoto desu. Ada wa di tengah. Watashi wa Matsumoto desu. Artinya, saya adalah Matsumoto. Jadi watashi di sini artinya saya. Dan wa tadi diartikan adalah, dan Matsumoto adalah nama orang tersebut. Jadi watashi wa Matsumoto desu. Saya adalah Matsumoto. Kemudian contoh kalimat kedua ada watashi wa engineer desu. Ada wa lagi. Watashi wa engineer desu. Jadi selain digunakan untuk menyebutkan nama, pola kalimat ini bisa juga digunakan untuk menunjukkan pekerjaan seseorang. Watashi wa engineer desu. Engineer di sini artinya insinyur. Dan contoh kalimat ketiga ada karewa Yamada-san desu. Karewa Yamada-san desu. Jadi tadi di contoh kalimat kita pakai watashi yang artinya saya. Di sini kita pakainya kare yang artinya dia. Bisa juga. Jadi dia adalah Yamada. Dan di sini ketika kita menyebutkan nama orang lain ditambah sang di belakang. Ini juga berguna untuk kalimatnya terlihat lebih sopan. Jadi, karewa Yamada-san desu. Hai, itu 3 contoh kalimat untuk pola kalimat ini. Nani nani wa nani nani desu. Hai. Kemudian untuk partikel wa di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, sensei, itu kan huruf H, kok dibacanya wa? Oke, jadi kita pakai H di sini. Tapi ketika dia jadi partikel, bacanya wa. Itu digunakan untuk membedakan penggunaan huruf H dan partikel wa. Jadi, ketika dia menjadi kosakata, bacanya H. Tapi ketika dia menjadi partikel, bacanya wa. Jadi harus hati-hati. Kemudian ada akhiran sang ketika tadi kita memanggil Yamada-san. Ini juga ditambahkan ketika kita menyebutkan nama orang lain. Kemudian ketika kita menyebutkan nama kita sendiri, kita tidak perlu memakai sang di belakang. Sama seperti di contoh pertama, di watashi wa Matsumoto desu. Saya adalah Matsumoto, tanpa ada sang. Jadi sang hanya digunakan untuk menyebutkan nama orang lain. Kemudian, sang bisa diganti dengan chan atau kun ketika kita merasa sudah akrab dengan orang tersebut. Jadi, kita bisa memanggil contoh, Sakura-chan. Chan biasanya digunakan untuk memanggil anak perempuan. Atau bisa juga Satori-kun. Itu bisa digunakan untuk memanggil anak laki-laki. Chan dan kun. Jadi ini beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk penggunaan wa, penggunaan sang, dan chan ataupun kun. Oke, coba kita renshu ya. Yang pertama ada dia adalah dokter.
Dia di sini perempuan. Kira-kira kalimat dalam bahasa Jepangnya bagaimana? Coba kalian buat. Saya kasih waktu 5 detik. Hai, dia adalah dokter. Dalam bahasa Jepang adalah kanojo wa isha desu. Jadi, dia perempuan adalah kanojo, sedangkan dokter adalah isha. Kanojo wa isha desu. Oke, kita masuk ke latihan kedua. Bu Karina adalah pegawai bank. Bu Karina adalah pegawai bank. Kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana ya? Saya kasih waktu 5 detik, silahkan buat kalimatnya dalam bahasa Jepang. Hai, jadi Bu Karina adalah pegawai bank. Dalam bahasa Jepang adalah Karina-san wa ginkoin desu. Karina-san wa ginkoin desu. Karina-san adalah pegawai bank, ginkoin di sini artinya pegawai bank. Bagaimana minasan? Dua-duanya benar? Kalau minasan bisa menjawab dua-duanya dengan benar, berarti minasan memahami partikel ini dengan baik. Hai minasan, jadi itu penjelasan untuk partikel wa. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Arigatou gozaimashita, otsukare sama deshita.